Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Ramayuga Eka dari kelas Refinery 4B. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya mengenai ujian akhir semester untuk mata kuliah kinetika dan katalis. Di ujian ini terdapat 3 soal di mana untuk kita mulai bahas dengan soal yang pertama, yaitu soalnya adalah reaksi R bolak-balik terhadap P, kemudian reaksi ini berlangsung dengan konsentrasi awal R sebesar 0,45 molar. Setelah keseimbangan terjadi, konsentrasi R adalah sebesar 0,05 molar. Jika pada saat reaksi berlangsung selama 10 menit, konsentrasi R adalah sebesar 0,Z molar. Nah, Z di sini akan diisi dengan nomor absen Sabrina saya yaitu 4, sehingga konsentrasi setelah 10 menit adalah 0,4 molar. Kemudian untuk pertanyaan ini adalah tentukan laju reaksi ke arah kanan. Sekarang mari kita masuk ke dalam jawabannya. Nah, beberapa hal yang dapat kita ketahui adalah bahwa reaksi tersebut terjadi pada kesetimbangan orde 1, di mana untuk konsentrasi awalnya adalah 0,45 molar, kemudian untuk konsentrasi keseimbangan adalah 0,05 molar, kemudian konsentrasi setelah 10 menit adalah 0,4 molar. Untuk waktu reaksinya adalah berjalan selama 10 menit. Nah, dapat kita ketahui pada referensi bahwa rumus laju reaksi pada kesetimbangan orde 1 adalah minus dr per dt sama dengan dp per dt itu sama dengan kf dikali konsentrasi setelah 10 menit, kemudian dikali kr dikali dengan konsentrasi awal minus konsentrasi 10 menit. Kf di sini adalah konstanta laju reaksi ke kanan dan kr adalah konstanta laju reaksi ke kiri. Nah, selanjutnya kita akan mencari konstanta-konstanta tersebut. Diawali dengan mencari konstanta laju reaksi ke kanan yaitu kf. Diketahui bahwa rumusnya adalah ln R0 minus RE per R10 minus RE sama dengan R0 per R0 minus RE dikali KF dikali dengan waktunya. Nah, setelah kita substitusikan didapatkan bahwa KF yang berhasil saya hitung adalah sebesar 0,0119 per menit. Kemudian untuk mencari nilai KR sendiri, itu menggunakan rumus KF, yaitu dengan rumus KR sama dengan KF kali RE per R0 minus RE, di mana setelah kita substitusikan beberapa nilai tersebut didapatkan bahwa nilai KR terhitung adalah 0,0149 per menit. Kemudian setelah kita dapat nilai-nilai tersebut, kita substitusikan terhadap rumus laju reaksi kesetimbangan orde 1. Setelah kita substitusikan pada rumus ini, didapatkan bahwa KF dikali dengan konsentrasi setelah 10 menit yaitu 0,0476 dikurangi dengan konstanta laju reaksi dikali dengan konsentrasi awal dikurangi dengan konsentrasi setelah 10 menit adalah 0,000745, sehingga hasil pengurangan ini didapatkan bahwa laju reaksi pada kesetimbangan orde 1 ini sebesar 0,04015 molar per menit. Oke, untuk soal nomor 1 saya rasa cukup jelas. Sekarang kita menginjak ke soal nomor 2. Nomor 2 diberikan data sebagai berikut. Data ini diperoleh dari suatu laju reaksi awal dari campuran yang terdiri dari metil iodida Mi dan dimetil petoludin atau PT dengan konsentrasi masing-masing sebesar 0,05 molar. Konstanta kesetimbangan pada kondisi operasi di mana data berikut diambil adalah sebesar 1,43. Tunjukkanlah bahwa reaksi tersebut adalah reaksi orde 2 dan jika terbukti orde 2 tentukanlah laju reaksinya. Berikut merupakan data-data yang diperoleh pada percobaan tersebut. Ada 4 waktu dan 4 fraksional conversion dari PT itu sendiri, dimetil petoludin. Nah, di sini tidak ada substitusi nilai Z ya, sehingga saya hanya mengerjakan soal yang ada di sini tanpa ada pergantian nilai angka atau apapun itu. Sekarang kita masuk saja ke penyelesaiannya. Beberapa hal yang dapat kita ketahui dari soal nomor 2 adalah bahwa reaksi tersebut adalah berasal dari campuran yang terdiri dari metil iodida dan dimetil petoludin, di mana untuk nilai konsentrasi awalnya adalah 0,05 molar, itu untuk konsentrasi PT dan Mi, kemudian untuk Kc-nya adalah 1,43. Kemudian pertanyaannya buktikanlah bahwa ini adalah reaksi kesetimbangan orde 2. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaiannya.
dapat dilihat bahwa, rumus reaksinya seperti yang tertampil pada monitor, pada layar. Nah, dari rumus reaksi tersebut dapat kita identifikasikan bahwa, terdapat 2 reaktan yang, 2 reaktan yang ini, merupakan indikasi kuat bahwa reaksi tersebut terjadi pada keseimbangan orde 2. Kemudian dapat diindikasi juga dari nilai konstanta keseimbangan, bahwa kemungkinan reaksi tersebut, terjadi pada keseimbangan orde 1 atau orde 2. Sehingga jika dilihat dari, kedua hal tersebut, terdapat, 2 hal yang sangat mengacu, yaitu, jumlah reaktan dan, konstanta tersebut. Sehingga dapat dibuktikan bahwa, eee, bahwa reaksi ini berlangsung pada reaksi kesetimbangan orde 2, terutamanya dilihat dari jumlah reaktan yang terlibat tadi, yaitu ada 2 reaktan. Kemudian yang kedua adalah penentuan laju reaksi dari, reaksi campuran ini. Nah, pada volume konstan dapat kita ketahui bahwa rumus dCp per dt itu sama dengan minus K1 kali CPT dikali dengan CMI. C di sini adalah konsentrasi sedangkan K adalah, konstanta. Kemudian dapat kita ketahui bahwa konsentrasi awal CPT dan CMI adalah 0,05 molar. Kemudian kita, masukkan ke dalam rumus untuk mendapatkan CPT, yaitu, CPT C0PT dikali 1 min FPT itu akan mendapatkan nilai konsentrasi pada saat PT. Kemudian, untuk CMI sama, maka untuk diferensial, FPT sendiri persatuan waktu itu didapatkan rumus K1 dikali C0 C0 PT dikali dengan 1 minus FPT kuadrat, kemudian minus K2 dikali C0 PT dikali dengan F kuadrat PT. Nah, pada reaksi kesetimbangan berlaku bahwa Kc sama dengan K1 per K2, di mana di sini dapat diteruskan rumusnya, yaitu menjadi F ekuivalen PT kuadrat minus 1 min F ekuivalen PT kuadrat. Nah, setelah mendapatkan beberapa persamaan di atas, kita dapat mensubstitusikan ke dalam rumus keseimbangannya yang telah diperoleh. Nah, untuk nilai tersebut dapat kita substitusikan di hal berikut, sehingga didapatkan di FPT per dt diferensial ya di sini itu sama dengan K1 kali C0 PT dikali dengan 1 minus F ekuivalen PT kuadrat, kemudian dikali dengan hasil reaksi kesetimbangan yang didapatkan rumus di atas tadi. Ini, yaitu 1 minus FPT per 1 minus F ekuivalen PT kuadrat, kemudian dikurangi dengan F ekuivalen dikurangi dengan FPT per F ekuivalen PT. Nah, diasumsikan pada saat T0, maka nilai dari FPT tersebut adalah 0. Nah, sehingga untuk ln F ekuivalen PT minus 2 F ekuivalen PT minus 1, FPT di sini menjadi 0, maka bisa dihilangkan. Kemudian untuk per F ekuivalen PT minus FPT. Nah, di sini bisa dihilangkan. Kemudian sama dengan 2K1 per F 2K1 dikali 1 per F ekuivalen PT minus 1, kemudian dikali C0 PT dikali dengan waktunya. Kemudian nilai tersebut dapat diplotkan ke dalam grafik linear dengan bantuan MS Excel, yaitu antara nilai ln tersebut terhadap satuan waktu. Nah, untuk mendapatkannya kita mencari nilai F ekuivalen PT dulu, itu dengan rumus A sama dengan F ekuivalen PT, di mana Kc sendiri adalah A kuadrat minus 1 min A kuadrat. Nah, didapatkan untuk F ekuivalen PT-nya adalah 0,45, hasil pembulatan dari 0,544594875. Sekarang mari kita lihat hasil plotting antara ln dan waktu tadi. Nah, dapat dilihat bahwa dari soal sendiri itu ada 4 satuan waktu dari 10 sampai dengan 78, dan untuk fractional conversion sendiri dari 0,18 sampai dengan 0,52. Nah, di sini adalah nilai waktunya. Ini adalah nilai ln hasil dari persamaan tadi dengan nilai F ekuivalen PT sebesar sekian dan
konvensional PT. eee, sesu Sebelumnya mohon maaf tadi sempat terputus, sekarang saya lanjutkan. Mohon maaf ya karena, Bandicam saya adalah, Bandicam free sehingga ada batasan pemakaian untuk perekaman ini. Saya lanjutkan ke, untuk grafiknya sendiri. Nilai waktu tadi sudah disubstitusikan ke dalam Excel, yaitu ada 4 dari 10 sampai dengan 75 dengan nilai elemen berikut, kemudian diplotkan pada grafik dan dikeluarkan persamaannya. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan bahwa slope-nya adalah sebesar 0,0392. Nah, slope ini kemudian akan kita masukkan lagi ke dalam persamaan yang sudah kita buat tadi di penyelesaian, yang sudah saya buat tadi di penyelesaian, di mana slope-nya itu 0,0392. Kita masukkan ke dalam persamaan di atas tadi. 0,0392 sama dengan 2K1 dikali dengan 1 per 0,545 minus 1 dikali 0,05, di mana kita keluarkan nilai 2-nya, sehingga 0,0392 dibagi 2 yaitu sebesar 0,0196 sama dengan K1 dikali 0,04117, sehingga nilai K1 sendiri adalah 0,47 liter per mol per menit. Kemudian untuk mencari nilai K2 didapatkan dari rumus Kc sama dengan K1 per K2, sehingga K1 ada nilainya yaitu 0,47, kemudian Kc adalah 1,43, sehingga didapatkan nilai untuk K2 sendiri adalah 0,3286 liter per mol per menit, atau dapat kita bulatkan menjadi 0,33, sehingga memudahkan kita untuk melakukan perhitungan. Kemudian nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus laju reaksi tadi, yaitu untuk nilai K1-nya sebesar 0,47 dikali dengan konsentrasi awalnya yaitu 0,05 dan dikali dengan FPT. FPT di sini saya ambil pada waktu 10 menit, yaitu nilainya 0,18. Kemudian disubstitusikan nilai dengan K2 tadi, didapatkan hasil untuk laju reaksinya yaitu sebesar 0,015265 molar per menit. Nah, itu untuk penjelasan soal nomor 2 hasil pengerjaan saya. Kemudian kita beralih ke soal nomor 3, di mana pada soal nomor 3 ini terdapat reaksi konsekutif yaitu P menjadi Q dengan konstanta laju reaksi K1, kemudian Q menjadi R dengan konstanta laju reaksi 2. Q di sini bisa kita asumsikan sebagai produk intermediate-nya ya. Di mana untuk nilai konstanta laju reaksi K1 sebesar 1,Z dikali 10 pangkat min 2 per menit. Nah, Z di sini akan diganti dengan nomor absen saya tadi di Sabrina yaitu 4, sehingga untuk laju reaksi K1, konstanta laju reaksi K1 itu sebesar 1,4 dikali 10 pangkat min 2 per menit. Dan untuk nilai K2 sendiri adalah sebesar 0,9 dikali 10 pangkat min 2 per menit. Jika konsentrasi awal A adalah 0,2 molar, tentukan nilai konsentrasi Q pada waktu reaksi selama 30 menit. Sekarang langsung saja kita masuk ke dalam penyelesaian telah saya buat. Nah, di bawah ini adalah lampiran untuk hasil plotting grafik tadi untuk soal nomor 2. Kemudian kita masuk ke nomor 3 tadi. Beberapa hal yang dapat kita ketahui dari soal tersebut adalah bahwa reaktan P kemudian akan bereaksi menjadi produk intermediate Q dengan konstanta laju reaksi K1, kemudian akan menjadi produk R dengan konstanta laju reaksi K2, di mana untuk nilai K1-nya sendiri 1,4 dikali 10 pangkat min 2 per menit, kemudian K2-nya sendiri adalah 0,9 kali 10 pangkat min 2 per menit, dan konsentrasi awal A0 itu 0,2 molar atau P0. Nah, untuk waktu reaksinya yaitu selama 30 menit. Kemudian pada referensi didapatkan rumus untuk mencari besaran konsentrasi di produk intermediate itu adalah K1 dikali dengan konsentrasi awal, kemudian dikali dengan eksponen minus pangkat minus K1 kali T, minus eksponen eksponen pangkat minus K2 dikali T waktunya ya, kemudian per K2 minus K1. Sehingga nilai-nilai di atas tadi yang sudah diketahui, kita tinggal substitusikan saja ke dalam persamaan ini, sehingga didapatkan Q sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat min 2 per menit. Untuk konstanta laju reaksi K1 tadi dikali dengan konsentrasi awalnya, kemudian dikali dengan eksponen tadi, kita masukkan K1 tadi yaitu 1,4 dikali 10 pangkat min
2, kemudian dikali dengan waktu terjadinya reaksi, kemudian minus, eksponen dikali dengan K2 tadi, dikali dengan waktunya bereaksi juga. Didapatkan bahwa kemudian dibagi dengan, nilai konstanta K2 dikurangi nilai konstanta K1. Nah, setelah kita masukkan tadi dan kita hitung, didapatkan nilai Q itu sebesar, ini perhitungan akhirnya, yaitu Q 0,028 dikali 0,6570 dikali 0,7634 per minus 0,05, itu didapatkan konsentrasi Q sebesar minus 0,2809 molar. Nah, untuk konsentrasi sendiri itu tidak akan bernilai minus, karena jika bernilai minus maka tidak ada senyawa atau konsentrasinya itu nol, sehingga larutan tersebut itu cenderung tidak pekat ya. Sehingga nilai tersebut dapat diasumsikan sebagai absolut, sehingga untuk konsentrasi produk intermediate ini didapatkan sebesar 0,2809 molar. Nah, sekian penjelasan dari hasil penyelesaian yang saya buat dari soal UAS dari 1 sampai 3. Apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf. Saya harapkan saran dan kritik dari semuanya, penonton maupun dosen pengampu saya yang akan melihat video ini, yaitu Bu Sylvia Yusnika. Kritik dan saran sangat saya harapkan untuk perbaikan saya ke depannya. Terima kasih semuanya yang sudah melihat hasil penyelesaian ini. Saya ucapkan selamat tinggal, sampai jumpa dengan video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.